Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahil karim wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada hasanat sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah ingkang kula hormati kula mulyakaken wonten ngarsanipun Bapak Buku Dahrais sesepuh mini sepuh sedaya hadirin wal hadirat dan kesuhe rendang kula Ustaz Ulil Albab. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan saged hadir pangaosan ngaji kitab Safinatun Najah wonten ing malam Sabtu Legi. Mugi-mugi langkah-langkahipun kita ingkang purun ngaos diganjar kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyebabaken Allah Subhanahu wa taala ridha. Yandun purun ngaos niku nyebabaken Gusti Allah Subhanahu wa taala ridha. Keranten napa? Keranten hambanipun Gusti Allah niku diciptake dingge nyembah Gusti Allah, dingge ibadah. Gusti Allah mboten nyiptakaken jin manungsa kecuali dingge ngibadah nyembah ing Gusti Allah. Insyaallah carane nyembah Gusti Allah nggih kedah ngangge ilmu. Makanya mboten enten ilmune nyembah Gusti Allah niku luweh kathah ditolake daripada ditermoni, kecuali nek angsal rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngajaraken ing para sahabatipun, para ahlul baitipun, keluarganipun turun temurun. Rasulullah mboten mewarisi bondo donya, tapi Rasulullah mewarisi ilmu. Dan sedaya para nabi niku mboten mewarisi bondo donya, tapi mewarisi ilmu. Mulane ulama disebut warathatul anbiya, pewarise para nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mboten mewarisi dirham, dinar, mboten. Sebab dirham niku akhire dirham, akhire dirham niku ham. Nek dinar akhire nar. Dirham akhire ham. Ham niku artine kesusahan, kerupekan. Nek nar artine geni. Dinar akhire nar artine geni. Guru kula Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid niku yang jelasaken
dirham akhirnya ham, dinar akhirnya nar. Bimakna dengan makna hammun fid dunya wa nar fil akhirah. Terus awake dhewe niki nek mboten saged memanfaatkan dirham dan dinar dengan baik, akhirnya yaitu dirham dan dinar tidaklah membuat hati kita tenang. Semakin banyak dirhamnya, dinarnya, atau kalau zaman sekarang semakin banyak uangnya, itu belum tentu membuat hati kita tenang. Karena itu tadi dirham akhirnya ham, dinar akhirnya nar. Bimakna hammun fid dunya wa nar fil akhirah. Kesusahan di dunia senajan duwe kathah ning mboten nyebabke tenang. Ketenangan sejati mboten diperoleh ngangge arta. Bimakna hammun fid dunya wa nar fil akhirah. Kesusahan di dalam dunia dan api neraka di dalam akhirat. Niki nek dicepeng kalih piyantun ingkang boten taat. Dados artane dingge maksiat, dingge dukung maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kehidupane malah rupek, malah sengsara, malah boten kepenak. Kanten apa? Semakin jauh kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebab katahe arta ingkang dicepeng ning dingge maksiat mboten dingge taat niku akhire semakin berpaling menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih to, Pak Bu. Nek awake dhewe mung duwite akeh tapi dienggo maksiat kan awake dhewe malah semakin jauh kali Gusti Allah. Lah niki sinten sing berpaling saking Gusti Allah? Wa man a'rada an dzikri. Sinten sing berpaling mboten mengingat, menjauhi, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dunka. Maka sesungguhnya bagi orang yang seperti itu adalah memiliki kehidupan yang gonka, yang rupek, yang sempit, yang serba tidak enak. Sekalipun punya segalanya di atas dunia ini, tapi kalau dia berpaling menjauh, tidak ingat sama Allah, kehidupannya sumpek, sempit, bosan. Sak pirang-pirang wong sugih bunuh diri. Jare sugih marake atine tenang. Ning pirang-pirang wong sugih bunuh diri. Dadi sing marake ati tenang niku ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. Tawilah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Jadi itminannya, tenangnya hati niku dengan sebab apa? Hakikatnya dengan sebab zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata wong tambah tuwa, tambah sepuh, tambah bingung. Kata kepikiran warna-warna. Besok anak putuku nek gede piye? Kira-kira iso urip nyambut damel piye sukses mboten? Kathah piantun kepikiran ngoten niku kathah. Sebabe napa? Mikir gawe kekuatan akale. Mboten mikir kekuatanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhire ngumet karepe dhewe. Donya awake dhewe niki kan diciptakake ning donya kan wis ana sing garis. Gusti Allah kan pun garis pun nentuke sedaya rezekine, sedaya surga nerakane, bahkan umure wonten sing garis. Awake dhewe ora usah melok ngukur. Engko ndak mung malah ngumet pun sing rida kalih napa ingkang ditentukaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing penting awake dhewe diciptakake nggih napa? Nggih ngibadah, ampun sampai awake dhewe supe. Mergo awake dhewe supe, awake dhewe mboten ngibadah, keset, mboten karang ibadah niku anwa nggih. Jenisnya kathah berbagai macam.
awake dhewe diciptake mboten ibadah malah lebih sering maksiatnya daripada ibadahnya, niku siap-siap kehidupannya sempit, rupek, penuh dengan masalah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Ning donya susah, ning akhirat apa meneh. Lanjutannya ayat ini fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak ketika membangunkannya dari alam kubur, kemudian dikumpulkan jadi satu di mahsyar, niku sing boten eling kalih Gusti Allah, sing ahli maksiat, sing boten nyembah kalih Gusti Allah dikumpulkan dalam keadaan buta. Jadi neng mahsyar wong sakmono katahe saking zaman Nabi Adam dugi akhir zaman dikumpulke dadi siji ning dalam keadaan buta. Kaya apa angele. Aja awake dhewe nek lagi malam tahun baru ning alun-alun wonten umpamane pun ate dereng niki Pak Bu nate malam tahun baru napa acara konser apa pengajian apa napa intine sing kuwatah wonge mesti panjenengan nate dalam keadaan banyak orang iku awake dhewe saged melek saged mirsani mawon terkadang kesusahan saking nyel-nyelane saking kebake apa meneh nek mripate mboten enten mboten saged nggih mirsani wong sakmono katahe kira-kira ketabrak-tabrak napa mboten saged bayangno susahe kados napa niku balasan bagi orang yang menjauh mboten eling kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan malah berkhianat. Kalau apa diciptakan di buminya Allah, diberi rezeki sama Allah, tapi malah mengkufuri nikmat yang agung itu, malah bermaksiat, malah lari berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suruh yaumal qiyamati a'ma, maka balasannya ketika dikumpulkan jadi satu di mahsyar dia dalam keadaan buta. Karena suruh yaumul qiyamati a'ma. Sampai enten sing tanglet niku. Qala Rabbi, ya dia berkata, orang yang buta tadi ini berkata, Rabbi, wahai penciptaku, wahai Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa jenengan kok nyiptake kok ndadekke mataku sing kadang mahsyar niki dalam keadaan buta? Padahal mbiyen aku saged ndelok. Protes insyaallah. Maka kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya, aku Gusti Allah, ngendika wonten Gusti Allah. Gusti Allah niku sampun maringi sira ayat-ayat Al-Qur'an. Petunjuk dilewatkan oleh para kekasihnya, para utusannya, para anbiya, para nabi. Nek dora percaya. Atatka ayatuna fanasitaha, wis dikai penjelasan Al-Qur'an, dikasih penjelasan sama para nabi, para aulia, para solihin, para kiai, ning ra percaya. Mboten derek, malah ngikuti hawa nafsune. Fanasitaha. Kamu lupa, kamu malah semakin menjauh. Kamu tidak ingat sama aku. Kamu tidak mempedulikan orang yang telah mengajakmu untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Karena kamu waktu di dunia kamu lupa tidak menyembahku, sekarang di hari pembalasan ini aku juga melupakanmu. Masya Allah. Wa kadzalika yauma tunsa. Jadi awake dhewe monggo pupung tesih wonten teng alam donya, awake dhewe dikengken ibadah monggo. Atine awake dhewe, jasate awake dhewe, ragane ibadah nyembah teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali kita dalam keadaan Islam. Jadi Islam ini
cekeli sing yakin sing mantep mbuh keadaane kados napa mawon sing yakin sing mantep kali Islam. Mergo Islam agamane niku jelas saene. Ning nuwun sewu ngapunten, sing memeluk agama Islam ini belum tentu baik. Ning nek agamane jelas baiknya. Jadi jangan menyalahkan Islam. Karena nuwun sewu ngapunten, sakniki wong Islam kathah sing murtad. Sebabnya napa? Bingung antara Islam satu dengan Islam ini yang lain saling bermusuhan. Akhirnya wong awam niki mikir, mosok agama kok kaya ngene. Anggih to sakniki kan kathah permusuhan ning pundi-pundi. Padahal sesama Islam. Akhirnya wonten teng Tegal, kejadian belum lama. Sampai pondok pesantren itu kanan kiri depan belakang murtad. Sebab napa? Seringnya melihat sesama Islam bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Efeknya orang akan berpikir mengira bahwasanya orang Islam kok seperti ini. Sing disalahkan mboten Islame jelas saene. Agama sing digawa kali Kanjeng Nabi, disebarke kali Kanjeng Nabi niku jelas saene. Tapi pemeluknya nuwun sewu terkadang napa mboten nurut, mboten nderek kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok geger, dok gelut karepe dhewe, dok debat karepe dhewe, saling memusuhi, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Ini yang dipandang akhirnya kok koyok ngene. Akhirnya malah do metu saka agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada di antara kita yang saling bermusuhan, jangan sampai. Kita harus saling rukun, saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai. Seperti halnya dawuhipun Kanjeng Nabi, al-muslim akhul muslim. Orang Islam satu sama yang lainnya itu adalah saudara. Jadi kita juga harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Untuk menyembah Allah. Nah, orang menyembah Allah ini pasti harus dengan ilmu. Karena wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man anu tawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kang lawan tanpa ilmu ya'malu ngamal sapa man a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sinten ingkang ngamal tanpa ilmu amali bakal tertolak boten ditampi. Nah, niki pentingnya ilmu. Lan piantun ingkang gadhahi iman, gadhahi ilmu niku diangkat derajate kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mane enten dawuh saking Gusti Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gusti Allah Subhanahu wa taala niku bakal ngangkat derajate wong sing beriman. Terus panjenengan beriman, insya Allah derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Nek duwe ilmu tok tapi ra beriman, mboten diangkat derajate kalih Gusti Allah. Duwe ilmu nggih kedah beriman, derajate diangkat kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan darajatnya orang awam dibanding dengan ulama itu sepertinya 700 derajat, yang mana 2 derajatnya bisa ditempuh dengan jarak khamsumi'ah sanah 500 tahun. Di awake dhewe kalih para ulama, kalih para musonif yantun ingkang damel kitab berkarya menulis syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala niku derajate awake dhewe mboten enten napa-napane. Kok ngenesi zaman saiki ulama malah dimusuhi, malah dihina, malah dielek-elek. Masyaallah. Nek sedaya piantun sampun
wantun napa ngelek-ngelek, musuhi, membenci ulamanya Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap orang akan merasakan kesusahan dalam ekonominya. Nauzubillah min dzalik. Monggo kita sareng-sareng nerusaken pengaosan kitab fikih ingkang kala wingi sampun dugi suruh takbiratul ihram. Syarat-syaratnya takbiratul ihram. Enten pinten suruh takbiratul ihram enten 16. Alhamdulillah 16 niki sampun kuwaos, sampun panjenengan midhangetaken, sampun jenengan pelajari. Syaratnya takbiratul ihram, orang mengucapkan Allahu Akbar itu ada 16. Masih sami kelingan toh? Alhamdulillah. Monggo sami kelingan. Ya minimal ben ilmu niku mboten suwe. Ngaos kalih beto kertas dan pulpen. Terus ben mboten suwe. Terus biantun zaman riyen mulai ngaos sing nguli mesti ngangge pulpen kalih kertas. Apa yang sekirane penting, sekirane dereng ngertos dicatat supados mboten supe. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, sekarang kita sudah memasuki surutul Fatihah. Membaca Fatihah niku termasuk rukun-rukunnya sholat dan harus dibaca ketika sholat. Seumpami mboten diwaos salate mboten sah. La sholata liman lam yaqra Fatihah. Mboten enten salat nek mboten maos Fatihah. Lah piantun maos Fatihah niki syaratnya enten 10 sedasa. Surutul Fatihati utawi pira-pira syarat Fatihah iku asyratun 10 wonten sedasa. Sing pertama at-tartib iku tertib. Tertib niku urut kedah berbismillah rampung terus alhamdulillahirabbil alamin terus arrahmanirrahim. Kudu urut. Nek diloncati bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mboten sah. Napa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mari ngono mendel. Terus ihdinas siratal mustaqim enten suarane melih nggih mboten sah. Terus Fatihah niku ket awal bismillahirrahmanirrahim dugi akhir waladhdallin itu harus ada suaranya. Minimal awake dhewe mireng krungu. Telinga kita ini minimal harus dengar bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalipun itu sholat yang rakaat ketiga atau keempat, niku tetep minimal awake dhewe kudu krungu napa ingkang diwaos saking suratul Fatihah. Tur nggih kedah tartib kudu berurutan, mboten bareng diloncati. Bar Ar-Rahmanir-Rahim terus napa ihdinas siratal mustaqim nggih mboten bareng, kedah urut dari ayat pertama, ayat kedua sampai ayat ke-7. Atau seumpamanya baca bismillah tapi ada salah satu kata atau huruf yang tidak dengar. Bismillahirrahmanirrahim tapi rahime mboten krungu, mboten enten suarane. Bismillahirrahman terus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada satu kata, dua kata yang tidak diucapkan, itu juga tidak sah sholatnya. Yang kedua adalah mualah. Mualah itu nuli-nuli terus menerus tidak putus. Berarti bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin terakhir selesai tanpa diputus. Contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandek suwi. Terus mari ngono Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mandek meneh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mandek meneh. Pikiran bayar cicilan. Terus lagi waladhdallin amin. Ini ku mboten sah. Jadi kita terus menerus disambung. Kadang orang lagi agak pikiran, lagi mumet, bacaannya bisa berhenti dengan sendirinya, atau baru membaca di tengah-tengah bisa melamun. Karena apa? Fokusnya ical, fokusnya hilang. Mulai disyaratkan apa? Mualah, nyambung. Dan cerita Ibnu Daqiqil Aid, niku keranten banyak pikiran. Dia disuruh khutbah. Nah, khutbah Syawal kan Idul Fitri. Biasanya kan ibu-ibu di rumah itu kan membuat roti gitu. Sebelumnya, hari-hari sebelumnya persiapan. Sebenarnya buat roti kira ya butuh tepung gitu. Jadi ulama dijenengi Ibnu Daqiqil Aid. Anak lanange tepung wayah bodo. Nek diartike. Artinya Ibnu Daqiqil Aid anak lanange tepung wayah bodo. Ulama sampai dijuluki ngenten iki sebabe napa? Niki pas ajeng berangkat khutbah Idul Fitri kalih bojone dianu. Napa jenenge? Diseneni, ditekan, digetak. Pokoknya mulai bodo kudu tuku tepung. Marung ngamuk-ngamuk karang wis kongkon tuku ket wingi ora mangkat-mangkat. Akhirnya di hari sing paling penting persiapan menjamu tamu. Iki pokoknya bar bodo kudu ndang-ndang cepet tuku tepung. Akhirnya keranten wong lanang ulama niki wau dinapa jenenge diteken, dikongkon terus, dipeksa, diancam. Akhirnya mboten fokus teng khotbahe nggih mboten fokus, teng salate nggih mboten fokus. Ulama lho, sekelas ulama nek pikirane lagi gak tenang, maca qul huwallahu ahad terkadang salah. Sekelas ulama. Pemene wayah khotbah. Karena pikirannya lagi mboten tenang, terkadang salah. Akhirnya disenengi napa? Daqiqil Aid. Berkata lagi salam, alhamdulillahirabbil alamin. Malah ngerti-ngerti kelingan omongane bojone tepung terigu. Wah, ceramah khotbah Jumat apa salat keranten pikirane ngonten niku akhirnya nggih bahase tepung. Akhirnya salah sedaya. Sebab napa? Tertekan pikirannya. Nah, orang yang tertekan pikirannya ini suruh membaca Fatihah saja terkadang salah. Terkadang orang membaca Fatihah lagi tekan tengah-tengah ngerti-ngerti mandek ngelamun. Nah, iki rasa salate ngene iki. Salate mboten sah. Bahkan tidak hanya tartib dan mualah syaratnya membaca Fatihah, tapi juga harus mura'atu hurufiha. Lan ngreksa pira-pira hurufe Fatihah. Kudu kedah benar-benar memperhatikan hurufnya Fatihah masing-masing per kata per huruf harus diperhatikan. Saking ba, sin, mim, bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar diperhatikan. Tidak hanya hurufnya. Syarat yang keempat wa mura'atu tasdidatiha. Benar-benar memperhatikan ngeraksa piro-piro tasdid Fatihah. Jadi Fatihah ini punya tasdid. Tasdid itu yang ditekan bacaannya. Dan tasdidnya Fatihah dalam surat Fatihah tasdidnya itu ada 14. Contohnya Bismillah itu di atas lafaz lam jalalah ada tasdidnya Bismillah. Fauqa lam di atas lam. Itu orang ketika membaca surat Fatihah harus benar-benar memperhatikan
tasdid-tasdidnya surat Fatihah. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Wa alla yaskuta lan ora meneng saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora meneng kang sedelok. Dan tidak berhenti atau saktah diam yang lama ataupun yang pendek, yaksudu biha qad al-qiraah, yang tujuannya adalah memutus bacaan. Jadi maos Fatihah teng tengah-tengahe mandek mbuh niku sedelok napa suwi dengan tujuan memutus bacaan Fatihah. Niku mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek sedelok niat mutus bacaan Fatihah. Niku mboten pareng marake salate mboten sah. Wa qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah, dan membaca semua ayat-ayat dalam surat Fatihah dan termasuk ayat adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dan harus dibaca. Memang ada perbedaan ulamanya orang-orang Muhammadiyah, seperti halnya Mbah Yai pimpinan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, dan orang-orang yang berada di generasi setelahnya, itu kalau membaca bismillah dibaca pelan tapi tetap kedengaran sekalipun dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah, tetap sah sholatnya. Karena apa? Karena tetap membaca basmalah. Ada sebagian ulama seperti halnya ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama NU, seperti halnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, itu membaca basmalahnya dijaharkan, ditampakkan, dikeluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, sah, niku sae dijaharkan. Yang penting intinya harus tetap membaca basmalah. Seandainya pelan pun minimal diri sendiri harus dengar. Nek mboten maos basmalah blas, niki sing salate mboten sah. Jadi napa perbedaan pendapat di antara ulama itu adalah rahmah, adalah bentuk kasih sayang di antara umat Islam. Jangan sampai adanya perbedaan ulama malah membuat gaduh, jangan sampai. Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna, dan tidak adanya perubahan kata yang bisa merusak makna. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang yang membaca iyyaka na'budu, sebagian lughah lahjah ada. Kedai iyyaka na'budu malah iyyaka na'budu, malah dikasroke. Nah niku lahan ngubah napa arti. Niki saged merusak makna. Wa antakuna halatal qiyam fil fardhi. Lantun mau suratul Fatihah nek salat fardu niku kedah ngadeg, kedah jumeneng. Harus dalam keadaan berdiri membaca suratul Fatihahnya jika mampu. Jika tidak mampu, orang sudah sakit, terkadang terus masih bisa jalan tapi tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, itu ketika dia mau sholat minimal takbiratul ihramnya berdiri. Habis takbiratul ihram berdiri baru duduk baca Fatihah boleh. Tapi harus ada berdirinya terlebih dahulu. Kalau masih bisa berdiri. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan harus mendengarkan dirinya sendiri ketika sedang membaca surat Al-Fatihah. Minimal dirinya sendiri mendengarkan.
Wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun, dan tidak disela-selani dengan zikir. Jadi ketika membaca Fatihah di tengah-tengahnya tidak boleh disela-selani dengan zikir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim, ya rahmanu ya rahim, maliki yaumiddin, ya fatahu ya razak, ya kana abudu wa iyyaka nasta'in, ya hadi. Boten bareng. Tengah-tengahe boten pareng diselan-selani zikir. Niku syarat-syaratnya surat Fatihah. Enten pinten? Sedoso. Masyaallah. Alhamdulillah awake dhewe sampun belajar, sampun ngaos, dados ngertos syarat-syaratnya membaca Fatihah. Dan tasdidnya Fatihah yang harus ditekan pembacaannya dalam surat Fatihah dibaca double lah. Itu ada 14. Tasdidatul Fatihah arba'a asyarah. Tasdidnya Fatihah ada 14. Bismillah fauqal lam, di atas huruf lam ada tasdid. Bismillah. Bismillah mboten saged, mboten sah. Bismillah mboten saged. Bismillah kedah ditekan. Fauqal lam. Terus Ar-Rahman fauqar ra. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ra-nya itu harus ada tasdidnya. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ar-Rahim juga tasdidnya berada di atasnya huruf ra. Terus Alhamdulillah, itu tasdidnya ada di atas lamul jalalah, huruf lamnya, di atas kata Allah itu. Alhamdulillah, lillah kedah ditekan. Terus Rabbi di atas kata ba, Rabbil alamin di atas huruf ba. Jadi Alhamdulillahi Rabbil alamin. Robnya itu kedah ditekan. Nek namung Rabbil alamin boten sah. Kedah Rob kedah ditekan. Ar-Rahman fauqar ra. Kata Ar-Rahman juga tasdidnya berada di atasnya huruf ra, kedah ditekan. Ar-Rahim di atas huruf ra. Terus Maliki Yaumiddin di atas huruf dal. Maliki Yaumiddin kedah ditekan. Nek cuman Yaumiddin mboten sah. Kedah Yaumiddin. Niki bentene surat Fatihah kalih surat An-Nas. Nek surat An-Nas niku maliknya pendek. Malikin nas, ilahin nas gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maliknya pendek kalau di surat An-Nas. Malikin nas, mboten malikin nas, mboten. Nek surat Fatihah malikinya panjang. Maliki yaumiddin. Nek surat An-Nas malikin nas, maliki yaumiddin. Tasdidnya berada di atas huruf dal. Terus iyyaka na'budu fauqal ya, di atas huruf ya. Iya ditekan. Namun iya tok mboten sah. Wa iyyaka nasta'in di atasnya huruf ya juga. Terus ihdinas siratal mustaqim di atas huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Terus suratal ladzina
di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iki sing terakhir waladdallin niku ada dua. Dan kalih di atas huruf dhal, kalih di atas huruf lam. Nah niki kedah enten tasdite sedaya. Walau enten tasdite walau dhalin lame nggih enten tasdite. Namun salah satunya yang ditasdid saja nanti sholatnya juga tidak sah. Di kedua-duanya harus ditasdidkan. Yang dhal sama yang lam. Nah niki sing paling saged ngucapke huruf dhal niku namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ucapane paling sae, paling bener kit zaman riyen zaman Nabi Adam ugi akhir zaman namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabe Kanjeng Nabi niku terkenal fasih. Keranten apa Kanjeng Nabi kok dados piyantun ingkang paling fasih? Keranten Kanjeng Nabi disusuni kalih Sayyidah Halimah. Jadi rodhaah ya. Persusuan itu sangat penting. Karena persusuan itu bisa menyebabkan orang yang yang aslinya tidak begitu fasih bisa menjadi fasih kalau disusui sama orang yang fasih. Sampai dan istilahnya nyusuki penting. Tapi nek pas bayi saya cilik. Saya cilik. Dinamakan rodhaah, dinamakan anak susuan itu kalau masih di bawah 2 tahun. Wih. Nek wis 3 tahun, 4 tahun ke atas kok disusukke nang sinten mawon niku tetep mboten dianggap anak susuan, anak rodhaah. Jadi termasuk salah satu caranya orang soleh, caranya orang alim ketika ingin mendapatkan anak yang soleh, anak yang alim, biasanya si ayah ini minta tolong kepada wanita yang solehah. Wanita yang soleh nek zaman biyen nih. Saya kata anak susu anak zaman biyen. Saiki nyusune mbek sapi akeh. Kalau zaman dulu orang yang mendapatkan anak yang alim, yang soleh, yang taat, biasanya ketika masih kecil dijaluke susuan neng wong wedok sing solehah, sing alimah. Sing rasa-rasan, sing rasa nonton apa? HP. Sing cekelane Quran terus. Sing cekelane tasbih terus. Sing ra tau ngapusi, sing ra tau nglawan karo bojone. Sing ra tau metu sekolah. Piantun riyen tesih kata. Piantun solehah niku tesih kata. Lah kebiasaannya orang soleh, orang alim zaman dulu itu sering menyusukan anaknya kepada wanita solehah. Dengan tujuan apa? Biar anaknya menjadi anak yang alim, yang soleh, yang ahli taat. Saat ini pun jarang ya, adat istiadat kados ngoten niku pun jarang. Kecuali di sebagian ulama. Sebagian para ulama masih memegangi cara seperti ini karena memang cara seperti ini mujarab. Mujarab benar-benar apa sih? Benar-benar mandi, benar-benar kenyataannya hasilnya tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri, nyoto. Tapi mungkin akhirnya dados anak rodhaah. Anak rodhaah niku mungkin anak susuan, nek kon nyusu ping 5 mungkin dados anak susuan. Syaratnya di bawah 2 tahun. Nanti akhirnya menjadi seperti keluarga dengan anak kandungnya atau anak ibunya. Jadi mboten bareng nikah. Mamane ulil albab dengan duwe anak cilik di bawah 2 tahun. Disusuke neng wong wedok solehah. Nah wong wedok solehah iku duwe anak juga
mamane 5 wedok kabeh ayu kabeh. Anakmu ganteng Lil, kok disusukke ning mboke kuwi ora oleh nikah karo dulure 5 kuwi. Sebabe napa? Rodhoa. Haji mahram sepersusuan. Saudara sepersusuan. Senajan kudu anak kandunge niku. Mulane enten dawuh ar-radha wal biqa tughayyiru tiba. Pripun? Ar-radha wal biqa tughayyiru tiba. Radha susuan dan biqa. Radha wal biqa susuan dan tempat kita tinggal di mana, bersama siapa kita tinggal, itu nanti bisa tughayyiru tiba, bisa merubah karakter. Nanti niku ar-radha wal biqa tughayyiru tiba, sesusuan dan tempat lingkungan bisa merubah apa jenenge tiba karakter orang. Gitu. Nek mboten saged entuk lorone susuan napa lingkungan ya milih salah satu. Syukur-syukur angsal kalih. Kadang anak cilik di bawah 2 tahun disusuni wong wedok salehah, tur ya lingkungane lingkungan sing sae. Niku mbok ibarat kata wong tuwane ling gawe orang gawe donga, tetep anake insyaallah karaktere jadi baik. Ibarat kata kok trahe iki dilalai kok keturunane wong sing senengane maksiat, kan buah tidak jauh, tidak apa, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya ya toh. Kok dilalai wong tuane kok rondok-rondok gento sithik ngono, rondok-rondok nakal. Ning kok anake kok disusuni karo wong wedok salehah, terus ditempatkan, diletakkan di lingkungan yang baik, insya Allah menjadi orang yang baik, orang yang alim, orang yang soleh. Sebab napa? Ar-radha wal biqa tughayyiru tiba. Susuan dan lingkungan bisa merubah karakter. Penting sekali kita mempunyai lingkungan yang baik. Semoga lingkungan kita ini, Dusun Ramang dan sekitarnya ini menjadi lingkungan yang setiap harinya bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Kanjeng Nabi niku sampai disusukke teng Sayyidah Halimah, sebab orang tuanya pingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini fasih dalam berkata, dalam berucap, dan benar. Rasulullah idza takallama nasara min al-ma'arifi wal ulumi nafa'isad durar. Kanjeng Nabi niku nek ngendika perkataannya fasih, yang keluar pasti juga baik. Diibaratkan ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika berkata ini perkataannya pasti baik, enak didengarkan, baik, ada manfaatnya, fasih. Kaya dene iki mutiara-mutiara niki medal saking mulute Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nalika Kanjeng Nabi ngendika. Ya niku sebabe Kanjeng Nabi bisa fasih, salah satu penyebab besarnya beliau disusui oleh Sayyidah Halimah. Setelah disusui Sayyidah Aminah, disusui Sayyidah Halimah. Masya Allah. Terus disusui Sayyidah Suwaibah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya benar-benar apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan orang tuanya Sayyidah Aminah berhasil dan terbukti Rasulullah menjadi orang yang paling fasih. Riyen niku Sayyidah Halimah zaman mendhet Kanjeng Nabi niku dalam keadaan kurus. Anaknya ya kurus-kurus sebab napa susune Sayyidah Halimah mboten subur, mboten kathah. Terus nalikane purun mendhet Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngerti-ngerti awake Sayyidah sinten Halimah dadi ketok buger, sehat, waras.
insyaallah tambah kathah susune. Terus numpak wedhus niku sing wedhuse asline kurus, lemes, ngerti-ngerti wedhuse kuat, semangat. Sampai nyelip wedhus-wedhus liyane keledai wedhus liyane sing ditumpaki napa? Sing tinggi perjalanan. Itu sampai nyelip daripada orang-orang wanita yang menyusui yang lainnya. Diselip, layune kok cepet banget sebabnya napa? Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing asline Jai'an, anak-anak Sayyidah Halimah di rumahnya yang aslinya apa? Pada kelaparan, kekurangan susu dari ibunya. Akhirnya setelah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau merawat Rasulullah, dadi wareg sedaya sebab napa? Susune Sayyidah Halimah tambah subur, tambah makmur. Di sini bisa diambil hikmahnya. Siapapun yang mau mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hidupnya subur makmur. Mumpung masih di dunia, kita masih di atas bumi, sebut namanya Nabi Muhammad. Sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mumpung kita masih di dunia, sering-sering bersolawat, menyebut zikir solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak yang paling akrab, paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat adalah orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing paling kathah solawate teng Kanjeng Nabi niku sing paling cedhak kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimale awake dhewe maos sholawat Jibril. Yang paling penak, paling gampang sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril niku sallallahu ala Muhammad. Guru-guru kita tidak merubah sihotnya sholawat Jibril, tetap sallallahu ala Muhammad. Karena dari malaikat Jibril ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, bacaannya juga seperti itu, sallallahu ala Muhammad. Tapi guru-guru kita tidak merubah bacaannya dengan tambahan sayyidina. Saking beradabnya, saking ingin menjaganya sihot, tapi di dalam hatinya beliau tetap mengatakan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Di dalam hatinya ada sayyidina Muhammad untuk mengagungkan nama Nabi Muhammad. Adapun selain sholawat Jibril, sihot apapun pasti memakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi nek sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Guru-guru tidak merubah sihotnya, karena dari malaikat Jibril pun ketika membaca sholawat seperti itu. Tapi Nabi Muhammad pernah ditanya sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana kita ini bisa membaca sholawat, sihotnya itu bagaimana? Qul, katakanlah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah nek ngajari niku sholawat kepada Nabi Muhammad dan sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita membaca sholawat, jangan kita membaca sholawat yang bakrok, sholawat yang pincang. Pincang itu apa? Hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, orang gawe wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita disuruh ketika bersolawat juga kepada solawat kepada keluarganya Nabi Muhammad, juga kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Biar kita dikumpulkan kelak bersama mereka semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut, setelah suratul Fatihah ada pasal satu pembahasan yang membahas tentang cara mengangkat tangan dalam sholat. Jadi mengangkat tangan dalam sholat,
Allahu Akbar, ini ada 4 tempat yang kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'a. Disunahkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Yang pertama, pas ngopo to tangan iki diangkat? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Niki ngangkat tangane hukume sunnah. Nek lafaz Allahu Akbar sing pertama kali pas dinggo salat itu rukun, wajib, harus diucapkan dan harus dengar sekalipun telinga sendiri. Karena termasuk rukun-rukunnya salat. Jadi enten sing kedah awake dhewe krungu niku setunggal takbiratul ihram. Kudu wonten suwantene. Sing kaping kalih Fatihah, bismillah sampai waladhdallin. Itu harus ada suaranya dan kita harus dengar rukun qauli niki. Terus at-tahiyat sing akhir. Tahiyat enten kalih. Enten awal enten akhir. Sing akhir niki ket at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamin innaka hamidum majid. Awake dhewe kudu krungu. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita harus dengar. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Minimalnya assalamualaikum. Karena aqallus salam minimalnya ucapan salam itu assalamualaikum pun bukikum. Nek diteruske warahmatullahi wabarakatuh itu bagus dan itu sunnah. Dan kata assalamualaikum niku kedah krungu. Orang melengok, orang apa tetap sah, sholatnya tetap sah karena iltifat melengok ini hukumnya sunnah. Terus awake dhewe bahas napa? Ajeng bahas ngangkat tangan kuwi sunahe wonten 4 panggenan. Sekawan. Sing pertama inda takbiratul ihram. Nalikane takbiratul ihram. Allahu Akbar niku tangan diangkat hukume sunnah. Wa indar ruku, ketika ruku panjenengan maos Fatihah terus surah pendek sunnah, surah pendeknya membacanya sunnah, terus ruku. Lah ruku, jenengan pas ruku, ajeng ruku niku jenengan ngangkat tangan hukume sunnah. Mboten ngangkat tangan, kehilangan ganjaran sunnah. Berarti pas ngangkat tangan, pas rukuk mau rukuk itu Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, indal iktidal. Ketika iktidal itu bangun dari rukuk. Dengan sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan, hukumnya sunnah. Jenengan ra ngangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, mboten ngangkat tangan, kehilangan pahala sunnah. Eman. Terus wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud awal, at-tahiyat yang awal itu ketika berdiri dari itu hukum mengangkat tangannya sunnah. Kalau setelah sujud terus berdiri, ada tahu setelah sujud kedua terus berdiri, itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi bersujud, subhanallahil a'la wa bihamdi, yang 3 terus jenengan berdiri, itu jenengan tidak disunahkan mengangkat tangan. Bahkan ketika jenengan mengangkat tangan, itu dihitung gerakan dalam sholat. Tapi mongpeng pisantok mboten batalke. Tapi jenengan melakukan sesuatu yang di situ bukan perintah. Ketika sujud dari kedua terus ngangkat tangan, di situ tidak ada perintah, di situ tidak ada kewajiban, tidak ada kesunahan. Nambah-nambahi dhewe ya. Maksudnya nambah-nambahi dhewe nek pas sujud kedua terus ngangkat napa tangan niku mboten disunahke.
Lah wong sujud niki enten syarate nggih. Syarate sujud niki surutus sujudi sab'atun. Syarate sujud niki wonten 7. Nah, 7 niki insyaallah syarat sujud, kemudian a'dha'us sujud, anggota-anggota yang dibuat sujud itu juga ada juga dibahas di sini. Kemudian nanti di akhir itu tasdidatut tasyahud, akhirnya sholat kan tasyahud. Ada tasdidatnya tasyahud juga akan dibahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nah, ini syarat-syarat sujud ini ada 7 pertemuan yang akan datang. Intinya sujud adalah rukunnya sholat. Dan orang kalau sujud dengan anggota tubuhnya ini kepala masih bisa diangkat lagi. Tapi kalau hatinya orang itu sudah sujud, sudah benar-benar menyembah kepada Allah, kalau yang sujud sudah hatinya, maka dia sudah tidak akan bisa mengangkatnya lagi. Bedanya hati sama kepala. Kepala sujud masih bisa diangkat lagi. Tapi kalau hati yang sudah sujud menyembah Allah, diangkat lagi sudah tidak bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya menjadi ahli sholat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kerawan dulur kula rencang asmanipun ulil albab. Nah, ulil albab niki termasuk kalau dulunya begitu, sekarang begini. Alhamdulillahirabbil alamin, termasuk kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Rencang kula niki nembe kena musibah bapake wingi sedo pun 10 dinonan ya. Pun sedoso dintenan lah kurang lebih bapaknya meninggal di Bekasi, di Jantung Jakarta ya. Di Jantung Jakarta. Semoga bapaknya beliau masuk surga. Amin Allahumma amin. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin. Nggih rencang kula niki ngerti bapake nggih dereng dangu. Umur pira lho kowe ngerti bapak? 25 tahun. Lagi ngerti bapake saiki pira? 39 ono 39. Niki ngerti nek bapake asli niku pas umur 20 tahun. Enten jenengan to. Kit cilik pun ngerti bapak asline. Terus mulai ngerti nek bapak asline pas umur 20 tahun. Ceritane riyen ibumu ya, ibu sing iki ya. Sing apa jenenge? Sing tiri apa sing angkat? Sing ibu yang bukan aslinya. Terus yang ibu yang bukan aslinya itu dereng kagungan putra. Nikah bertahun-tahun belum punya anak. Terus ini dijadikan anak angkat. Insyaallah ngerti-ngerti bapake sampai tahun ngerti bapak asline. Ya fadl anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyaallah kemarin bapak kandungnya meninggal. Ya kalau kehidupannya masyaallah termasuk salah satu orang yang diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulunya masyaallah begitu, sekarang bisa begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diasuh di keluarga yang bisa dikatakan belum Islam ya. Orang tuanya yang bukan asli belum Islam, tapi beliau Islam. Alhamdulillah masuk Islam beliau. Kita doakan ibunya beliau yang bukan asli. Bahasanya ibu enggak bude. Saya Budi, kita doakan bersama-sama semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab ataupun cerita sebelum masuk Islamnya,
sebab-sebabnya dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, kenikmatan yang sangat besar. Beliau Islam sudah lama, sudah bukan mualaf lagi. Berapa tahun? Dari 2015. Di tangannya siapa masuk Islam? Kiai Sirojan Muniro. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi termasuk suatu anugerah yang sangat besar itu kalau ada orang bisa masuk Islam lewat tangan kita, itu termasuk anugerah yang sangat besar. Dan jarang juga orang yang bisa seperti itu, tidak semua orang. Termasuk Kiai Sirojan termasuk salah satu orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan bisa mengislamkan orang lain, termasuk salah satu yang diislamkan ini ulil albab ini, Masya Allah, dengan berbagai macam cerita hidupnya dulu, sekarang Masya Allah, alhamdulillah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala Ustadz ulil albab gitu yang pondok ngedangu nih yang pesantren ngaji. Jadi ngaji niku mboten enten telatih riyen mboten saged napa-napa. Mbok maca Quran wae kangelan, alif batak mawon kangelan, ning sakniki alhamdulillah pun lancar. Ya pun ngaji suwe-suwe nggih dadi ustaz saged ngaji. Monggo sareng-sareng kita ngambil keberkahan dari ilmunya beliau, karena orang menjadi alim itu bukan sebab nasab, bukan sebab garis keturunan, tapi sebab mau belajar, mau sungguh-sungguh siapapun orangnya, dari siapapun orangnya, bagaimanapun orang tuanya. Kalau anak mau belajar sungguh-sungguh, orang mau belajar sungguh-sungguh, dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita dengarkan nasihat dari teman saya, saudara saya Bil Albab. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasubul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah nasrifu su'ailallah. Bismillahi masyaallah makana fi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampun nempalaken kita ing majelis ingkang minulya menika, keranten Allah Subhanahu wa taala paring rasa cinta, paring rasa tresna dumateng kita sedaya. Amargi tasih wonten umat-umatipun Gusti Allah ing sak penjawi utawi teng luar daerah menika ingkang disibukkan, diparingi kesibukan kalih kehidupan donya. Nggih niku napa menawi kita bayangaken nggih nuwun sewu sing teng kota-kota ageng, kota besar, contoh teng Jakarta, contoh teng Surabaya, menika tiang-tiang niku sibuk kalih bisnis, Pak. Sibuk bisnis, pekerjaan, buka toko, berdagang dan lain-lain itu ngantos boten saged nindakaken salat 5 wektu. Keranten apa? Nek pun bisnisnya niku pun ageng, pun kathah, terus wonten klien-klien niku sami hadir datang untuk bertransaksi, waktu-waktu sholat tiba mereka sampai meninggalkan waktu sholat. Nah itu, untuk itu bersyukurlah kita yang hari ini dikempalkan teng mriki niku saged sareng-sareng ngaos. Waktu ini longgar, Pak. Nggih mboten, Pak. Waktu ini pun longgar, selo,
santai, saged kalih istirahat, kuda tutut, nyamil, wedangan, nah, niku masyaallah. Nah niku nek teng kota-kota sing gede-gede mriku niku disibukkan. Napa malih teng luar negeri, Pak? Niki wonten cerita kula niku riyen lah. Kerjanipun teng luar negeri. Sebelum teng pondok teng luar negeri. Jadi nek di luar negeri itu orang-orang itu bekerja 24 jam non-stop. Nah niku 24 jam non-stop itu ya maksudnya diganti shift, mboten terus awake dhewe terus manteng ngoten mboten gitu. 13 jam di sana itu terus shiftnya itu 24 jam dan mereka itu tidak pernah libur. Orang-orang di negara-negara Eropa, Amerika niku nek libur niku 2 bulan. Nah, si 10 bulan niku untuk bekerja. Nah, kata niku. Dan sini mereka itu disibukkan dengan kehidupan dunia. Nah, wae dhewe niki bersyukur banget dumateng Gusti Allah diparingi wektu saben dina iso selo kumpul kalih keluargane, kumpul kalih anak bojone, saged nindakake perintah Gusti Allah yaiku jaga salat 5 waktu. Masya Allah niki dek kudu-kudu dipun syukuri. Nah, kanten apa sakniki teng Indonesia niki negara kita niki negara sing paling penak, Pak. Timbangane negara-negara teng sing ketoke megah ya teng Amerika, kados teng Eropa niku negara-negarane ketoke mewah mereka. Tapi jauh dari iman, Pak. Jauh dari Islam. Saya di luar negeri itu nggak pernah yang namanya mendengarkan suara azan. Nah, suara azan itu nggak pernah. Bahkan saya pernah masuk ke pelosok-pelosok daerah Amerika, daerah Brazil di Sungai Amazon, Pak. Dan di sana itu Sungai Amazon keadaannya itu belum ada Islam masuk di sana. Nah itu. Nah, wae dhewe niku napa? Ket saka simbah-simbah niku pun bejo. Oh, simbah-simbah sudah paham Islam, kenal Gusti Allah, kita ngerti agama, sak anak turune dateng riko, krungu adane rum ngerti. Terus mereka itu untuk jual beli ya Pak niku. Niku sistem barter, Pak. Keuangan mereka tidak pernah yang orang-orang di daerah Amazon di suku-suku itu mereka mengenal uang seperti apa uang itu nggak pernah. Kenapa? Setelah saya sedikit saya tanyakan sama orang-orang di sana, ternyata pejabatnya korupsi. Sami pejabatnya korupsi sehingga perekonomian tidak masuk ke pelosok-pelosok suku-suku atau desa-desa sehingga mereka tidak bisa menikmati kehidupan selayaknya orang-orang yang ada di daerah-daerah yang sudah makmur. Nah ini ketoke terjadi teng Indonesia juga. Pejabatnya lagi tuh bangsa ngoten iki. Mugi-mugi kita dongaaken sare-sare mugi-mugi Indonesia keadaannya segera membaik menjadi makmur. Nggih mboten Pak. Amin Allahumma amin. Nah niki kula niki wau lah janjane mriki niku kalih Habib Nurhan niku lah mboten ngertos nek anten dikan ngeten iki. Niki wong mriki wau kula ajeng sadean madu ning Klanten sederek kula niki ngerem. Nggih. Mugi-mugi berkas datang ya, Pak. Bapak-bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah perjalanan kula niku wau salah satu sedikit dari cerita dari perjalanan hidup saya itu. Dulu waktu kerja di sana itu banyak hikmahnya, Pak. Saya dulu kerja di kapal pesiar, Pak. Lalu di tempat di mana kehidupan itu sangat mewah. Jenengan nek nate pirsa di kapal pesiar teng YouTube nate dereng, Pak? Bu, gitu Bu. Makin paling dawane riki tekan putih. Tekan Polres niku paling kawan. Jadi kehidupannya luar biasa. Yang dulu seperti itu diparingi hidayah kalih Gusti Allah saged nemoke petunjuk jalan yang benar niki alhamdulillah. Pada saat itu setelah saya kerja lama di kapal pesiar, saya ternyata dipanggil Allah untuk ditetapkan di pondok pesantren. Nah,
Nah, nggih, riyen kula niku tukang masak, Bu. Chef tengah pawesian. Lah ternyata teng pondok niku membutuhkan chef sing iso masak-masak masakan Arab. Lah kebetulan banget Pak Kiai Sirajan niku senengane Pak Kiai Sirajan iki nak Pak Kiai kula niku ngundangi tamu-tamu sing Arab. Terus dikhidmat niku dimuliakan Pak, diikram, dimuliakan saudara-saudara muslim kita muliakan. Nah, kebetulan wong-wong tamu niku lak mamae nama daharan niku daharan Arab niku. Nah, dilale kula nggih saged menguasai ilmunya. Nah, ternyata memang Allah itu Maha Kuasa nggih. Disatukan dengan orang-orang yang benar-benar ada manfaatnya. Nah, mugi-mugi awake dhewe sak anak putune awake dhewe nggih didadosaken orang-orang yang bermanfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita dulu dari para sahabat ya Pak ya. Pada dahulu kala itu sahabat itu benar-benar telah sukses dalam mengamalkan ilmu agama. Kenapa sukses? Karena agama ini sudah ada di dalam genggaman tangannya. Tapi kita ini umat-umat akhir di zaman ini belum mampu untuk mengamalkan amalan-amalan yang dimiliki oleh para sahabat tersebut. Terus bagaimana cara kita untuk bisa mengamalkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini? Maka kita diajarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita untuk mengamalkannya. Karena beliau, guru-guru kita ini telah mempelajari turun-temurun dari guru-gurunya beliau yang sanadnya bersambung sampai dengan para sahabat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kita diajarkan untuk yakin kepada kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bagaimana kita ini mengesankan ke dalam hati kalimat tersebut. Kalimat ini adalah kalimat kunci surga, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ngerti kan Pak Ibu? Kuncinya apa Pak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semakin kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini, semakin kita sering berzikir dengan kalimat yang mulia ini, insya Allah fadilahnya itu besok kalau kita sakaratul maut mau meninggal dunia, kita dimudahkan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dari sepenggal kisah ini saya menceritakan tentang kisah bapak saya kemarin, Pak. Jadi bapak saya kemarin itu sakaratul maut di rumah sakit gitu. Sakaratul maut di situ. Tapi bapak saya ini, saya semenjak kenal bapak saya itu, saya melihat kisah bapak saya itu, beliau ahli zikir, Pak. Setiap hari, setiap saya ketemu bapak saya selalu membaca sholawat, selalu membaca zikir. Dan ini bapak asli saya itu. Ketika rumahnya kan di Jakarta gitu. Nah, saya melihat bapak saya itu setiap saya ke sana, saya mesti diperlihatkan. Diperlihatkan apa? Diperlihatkan akhlaknya beliau. Jadi setiap saya ke sana beliau ngaji. Setelah ngaji, setelah itu dia berzikir, wirid, mendoakan anak-anaknya, terus keluarganya yang sudah meninggal, diperlihatkan sama saya. Dan ternyata hal-hal tersebut dari akhlak yang mulia ini saya sendiri tersentuh untuk mengamalkan setelah peninggalan beliau. Masya Allah. Nah, ini termasuk pendidikan untuk kita semua. Semoga kita dan anak-anak cucu kita nanti turun-temurun ada yang meneruskan hal-hal seperti ini, Pak, yang mulia ini. Saling mendoakan leluhur kita, orang-orang keluarga kita yang sudah meninggal, kita kirim doa seperti itu. Dan membiasakan lidah kita untuk selalu basah dengan berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika itu sebelum bapak saya menghembuskan nafas terakhir, memang saya takin terus, Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ternyata beliau saat sebelum meninggal dunia benar-benar ikhlas
dengan mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini adalah salah satu fadilah dari keutamaan kita selalu mengucapkan, memperbanyak membaca kalimat tasbih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini menjalankan sholat dengan sikap khusyuk wal khudu. Jadi bagaimana kita ini menjalankan sholat itu pikirannya dan hati kita ini fokus, Pak, hanya sujud kepada Allah. Hati kita juga bersujud kepada Allah seperti yang sudah diterangkan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Asgar tadi. Bagaimana hati kita ini khusyuk menghadap kepada Allah, pikiran kita ini juga khusyuk, konsentrasi batin kita benar-benar hanya tertuju kepada Allah, tidak mikir ke kanan, ke kiri, atau ke samping, atau ke atas, atau ke bawah, tapi kita berusaha belajar, selalu belajar untuk khusyuk kepada Allah. Nah, ini nanti bisa kita praktekkan, Pak, setiap kita sholat, kita memperbanyak belajar. Dengan cara apa? Memperbanyak sholat-sholat sunnah kita. Dengan sholat-sholat sunnah kita, sholat mas sunnah itu kita perbanyak, maka kita akan mendapatkan hakikatnya sholat khusyuk wa khudu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat sholat ini. Kita harus minta juga, Pak, kepada Allah agar kita diberikan hakikatnya sholat khusyuk wa khudu tersebut, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Kemudian para masyayikh juga mengajarkan kita untuk yang namanya kita ikram kepada saudara-saudara muslim. Ngertos ikram betul, Pak Bu? Ikram itu memuliakan saudara muslim. Nah, disinilah kalau kita saling memuliakan, misalnya jenengan wonten tamu disuguhi, jenengan wonten saudara sih sakit ya dibantu, atau sih membutuhkan sesuatu kita bantu, kita saling memuliakan. Dari kemuliaan-kemuliaan ini yang diajarkan oleh guru-guru kita ini, maka saudara-saudara kita umat Islam dan yang belum masuk Islam insya Allah akan tertarik untuk bergabung menjadi Islam. Dan dengan saling memuliakan ini loh, Pak, ini menghindari hal-hal yang menjadi perpecahan umat Islam itu dengan cara ikram, saling memuliakan. Saling memuliakan ini kita akan menyatukan umat kita. Jadi, menyatukan hati kita, karena ada salah satu saudara kita muslim yang sakit hatinya, maka sama saja itu adalah memecahkan 70 Ka'bah. Untuk itu marilah kita sering-sering saling memuliakan saudara-saudara kita. Nah, kemudian ada lagi nasihat dari ulama kita. Setelah kita saling memuliakan, kita juga diajarkan untuk selalu tasyuniyah. Tasyuniyah itu adalah untuk memperbaiki niat kita, Pak. Jadi selama kita hidup di dunia ini banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Mari kita merenung untuk memperbaiki niat kita, supaya niat kita ini selalu dijaga sama Allah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga sedikit dari yang saya ucapkan ini, kalau ada salahnya ini kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya semoga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Ustadz Ulil Albab. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa benar-benar bermanfaat, berguna untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah tanggal 21 November ada ulama besar
mau datang ke Talihan Temon Kulon Progo. Ibu nika Gus Koyum. Gus Koyum niku putrane Mbah Yai saking Rembang Lasem. Insyaallah. Mbah Yai Mansur saking Lasem. Mbah Yai Thaifur Mawardi niku Purworejo riyen lek ngaji teng Lasem teng Rembang kalih Mbah Yai Mansur. Pun pentes Bapak Gus Koyum pun mentes pun alim nembe teng Mekah ngene Abuya Sayyidina Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Insyaallah Gus Koyum niki Gus Mbah Yai Thaifur niki putra saking gurune niki badhe rawuh teng Talihan teng Temon tanggal 21 November. Kiai besar, ulama besar. Monggo sedaya sareng-sareng nek saged kita rawuh pengaosanipun Banten niki pengaosan ingkang masyaallah ingkang ngisi pengajian insyaallah Gus Koyum ulama besar peringatan 100 harinya Mbah Yai Thaifur Mawardi sing memperingati muridnya Mbah Thaifur asmanipun Pak Ucok rencang kula Pak Ucok. Nah niki kula diamanahi oleh Pak Ucok dikengken napa jenenge yang menyampaikan saged dengan rawuh pengajian istimewa insyaallah. Mungkin insyaallah nggih Mbah Yai Hamid saking Boyolali sesepuhnya ulama Jawa Tengah dari kota Boyolali. Insyaallah beliau juga hadir mendoakan akhir pengajian. Insyaallah beliau berdoa. Mbah Yai Hamid niku rencange Mbah Yai Nawawi bin Mbah Yai Suyuti Wates. Jadi di Wates itu juga ada ulama besar dulu asmanipun Mbah Yai Suyuti. Ingkang mewakafaken sekolah Ma'arif niku Mbah Yai Suyuti. Terus ada putra Mbah Yai Nawawi. Mbah Yai Nawawi Wates. Mungkin panjenengan nate ngaos napa nate sowan. Mungkin panjenengan nate ngaos napa nate sowan ning Mbah Yai Nawawi riyen. Mbah Yai Nawawi niku gadah putra Gus Nurul asmane. Niku Gus Nurul niku masyaallah piantun alim saleh. Yai ning mboten guru ning yai. Nggih, niku Wates Patung Jarang Kakanan niku. Niku enten Gus Nurul niku piantun alim masyaallah. Nah niki Mbah Yai Hamid niki wekdal kula sowan teng dalemipun ning Boyolali. Mbah Yai Hamid niku tanglet teng kula. Tepang kalih Mbah Yai Nawawi mboten. Riyen niku Mbah Yai Nawawi mondok sareng kula lek ngendika wonten niku. Nggih napa Mbah nggih teng pundi teng Termas Pacitan. Terus Mbah sinten Mbah Hamid ajeng nilii sowan teng daleme Mbah Nawawi ajeng pengen kepanggih kalih putrane kalih Gus Nurul. Insyaallah mangke insyaallah mangke Mbah Yai Hamid silaturahim teng kene Gus Nurul tanggal 22. Terus insyaallah silaturahim teng mriki juga. Ning jame ten kula mboten ngertos karang nggih piantun sepuh awake dhewe ingkang derek wekdalipun. Mugi-mugi mengke pengajian ingkang ning Palihan diparingi lancar, diparingi berkah, diparingi manfaat, panjenengan saged hadir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga tidak pulang dari majelis ini kecuali hati kita bertambah cinta kepada Allah, bertambah cinta kepada Rasulullah, bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala jenis larangannya, bisa tambah cinta kita kepada semua umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langkah-langkah kita dalam berbuat amal baik, amal soleh dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal
alamin. Semoga majelis ini menjadi majelis yang penuh berkah, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur cekap ingkang saged kula sampaikan teng panjenengan cekap semanten mbok bilih kesalahan kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sedaya san wonten dalu menika kathah sanget ingkang sampun punaturaken ngendikaken panjenenganipun Abdul Muhal kathah malih saking Ustaz Ulil nggih. Mugi-mugi pembahasan wonten dalu menika saged beto berkah manfaat dumateng kula panjenengan sedaya dan insyaallah saged pepanggihan malih wonten pepanggihan sak tandhaipun nggih. Bapak Ibu, saking jamaah ingkang kula hormati, dengan pepanggihan sampun cekap monggo pepanggihan kita bungkasi kanthi tahmid alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kathah lepat pelanggan yang dipun dirakaken, kula nyuwun pangapunten kita cekapaken semanten kuwatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.